Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Akhwati wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya, hingga kita semua Allah mudahkan, Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah berikan kita kesempatan untuk dapat menuntut ilmu, yang ini semua adalah karunia dan murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebagai hambanya dituntut untuk senantiasa mensyukurinya dengan kita terus menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun hari yang Allah berikan kepada kita melainkan hendaknya kita senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat yang ada, kita jadikan ini sebagai tangga-tangga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan tanpa ada kesedihan, kecuali didapatkan oleh seorang hamba dengan ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ia terus menggali pengetahuannya tentang Allah dan mengamalkan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dipanggil yang jauh oleh billah, semakin hari kita semakin lupa, semakin lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepadanya. Maka ini bukan pola hidup kita. Kita sebagai hamba Allah yang Allah telah tegaskan dalam Al-Quran tujuan dari kita diciptakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita bukan diciptakan untuk main-main. Kita bukan diciptakan untuk menghabiskan waktu kita menikmati atau menghabiskan waktu kita untuk leha-leha dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukan. Ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Apakah kalian mengira bahwasanya kami itu menciptakan kalian dalam keadaan atau dengan tujuan main-main? Tidak ada tujuan, tidak ada tujuan jelas. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allah. Ya, maka segala maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah menciptakan kita tanpa ada tujuan, Allah yang ia adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana, tentu tidak akan menciptakan dunia dengan seisinya, dunia dengan sebesar ini, dengan semegah ini, dengan apa yang ada di dalamnya, dengan makhluk-makhluknya. Nggak mungkin Allah menciptakan itu semua tanpa ada tujuan jelas. Maka tujuan jelasnya adalah agar kita beribadah kepadanya, agar kita senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensyariatkan sesuatu, Allah memerintahkan kepada kita suatu perintah, Allah melarang kita dari suatu larangan, itu semua adalah untuk maslahat hidup kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh kita sujud, Allah tidak butuh sujud kita, Allah tidak butuh sholat kita, tapi kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dari kalian dan orang-orang yang terakhir dari kalian, manusia, seluruh manusia dan seluruh jin, semua bergabung dalam satu hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau itu terjadi, ketika semuanya Allah kumpulkan dalam satu hati orang yang paling bertakwa, maka kata Allah SWT apa? Kalau semua ini dijadikan semuanya bertakwa, seperti takwanya Nabi SAW, orang yang paling bertakwa di atas muka bumi ini, maka apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambahkan kerajaanku sedikit pun. Tidak.
Dengan kita beribadah, Allah tidak menjadi lebih kuat, menjadi lebih perkasa, menjadi lebih punya kekuasaan, tidak. Allah tidak sangat tidak butuh dengan ibadah kita. Tapi kitalah yang butuh pada Allah. Kitalah yang akan hancur dan binasa kalau kita nggak beribadah sama Allah SWT. Kalau kita nggak taat sama Allah SWT. Kita yang akan binasa. Kita yang akan hancur ketika kita durhaka sama Allah SWT. Ketika kita tidak mau nurut sama Allah SWT terhadap perintahnya, terhadap larangan-larangannya. Karena kenapa? Karena Allah lah yang maha mengetahui. Allah yang menciptakan kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir, kata Allah. Ya. Tidakkah Allah SWT mengetahui? Tidaklah Allah SWT mengetahui apa yang Ia ciptakan? Tentu Allah tahu. Wa huwa latiful khabir. Ya, Allah maha latif, maha mengetahui. Al-khabir. Dan Allah tahu mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita. Karena itu Allah turunkan syariat. Allah perintahkan kita terhadap kebaikan-kebaikan. Allah larang kita dari keburukan-keburukan. Yang ini semua apa? Tujuannya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Allah tahu yang baik buat kita apa, yang buruk buat kita apa. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan semuanya. Sehingga betapa bodohnya kita tatkala kita nggak mau taat sama Allah, tatkala kita durhaka sama Allah, tatkala kita nggak mau sujud dan patuh pada Allah SWT, tatkala kita menjauh, kita menganggap ini sebuah kebebasan, kita merasa memiliki hak terhadap tubuh kita, lalu kita nggak mau nurut sama Allah, kita bodoh. Kenapa? Karena kalau itu kita lakukan, itu berarti kita sama saja menjauh dari keselamatan. Kita mendekat kepada jurang kebinasaan. Tak hanya di dunia. Di dunia seorang yang jauh dari Allah, apa kata Allah? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, nggak mau beribadah, senantiasa lalai, apa kata Allah? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ia akan, kehidupannya akan diberikan kesempitan, kata Allah SWT. Sebaliknya, orang yang melakukan ketaatan, meskipun banyak manusia yang melihat dia dengan pandangan yang berbeda, tapi apa yang dia rasakan dalam hatinya? Ketenangan, kebahagiaan. Karena ini janji Allah SWT. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan ia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan dengan banyak harta, bukan dengan banyak jabatan, bukan dengan banyak anak, tidak. Karena kehidupan yang hakiki bukan pada jasad kita, bukan pada raga kita, tidak. Tapi ada di sini, at-taqwa hahuna. Ya, inilah kehidupan yang hakiki. Yang mana kalau ini hati kita mati, hati kita tidak ada kebahagiaan, tidak ada kehidupan, maka sudah, kita akan menjadi mayat sebelum kita mati. Tatkala kita tidak lagi mengingat Allah, kita jauh dari Allah SWT, maka yang akan kita dapatkan apa? Kekeringan. Yang akan kita dapatkan adalah kita merasa hampa dalam kehidupan kita, padahal kita punya segalanya, tapi yang kita senantiasa ulang-ulang setiap harinya adalah dunia. Bagaimana saya mendapatkan dunia lebih banyak? Bagaimana saya mendapatkan harta yang lebih banyak? Bagaimana saya bisa naik jabatan? Tapi hatinya apa? Hatinya senantiasa gundah gulana, gelisah. Ketika sedang bahagia dengan kesenangan semu yang misalnya ia lakukan setiap harinya, tiba-tiba dia sedih, gelisah, memikirkan tanpa dia tahu sebabnya. Lalu ia bertanya, kenapa saya senantiasa sedih? Kenapa saya senantiasa susah? Merasa selalu gelisah dan gundah gulana. Padahal kuncinya ada di hatinya. Hatinya kosong dari Allah SWT. Hatinya kosong dari bergantung kepada Allah SWT. Yang ia lihat hanyalah materi dan materi. Yang ia lihat hanyalah melihat si fulan dan alan, melihat harta si fulan, melihat harta si alan. Yang mana itu tidak akan menambahkan ketakwaan ke dalam hatinya. Justru ketika ia melihat dunia dan dia lupa akan akhirat, disitulah hatinya akan kering, disitulah hatinya akan tandus, dan ia akan merasakan gundah gulana, senantiasa akan sedih tanpa tahu sebabnya. Sebaliknya seorang yang beriman, seorang yang melakukan amal soleh akan senantiasa tenang. Walaupun terkadang Allah uji ia dalam hartanya, Allah kasih ia sakit,
Tapi semua itu Allah sisipkan hikmah agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau Allah berikan kita harta yang banyak, harta yang perbendaharaan dunia yang sangat banyak, Allah mampu. Tapi apa? Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Boleh jadi kalau kita diberikan harta yang banyak, kita akan lupa. Kita nggak lagi bisa sholat 5 waktu. Kita nggak bisa lagi duduk untuk menuntut ilmu. Kita nggak bisa lagi menghadiri majelis-majelis ilmu. Boleh jadi ketika Allah berikan kita kenikmatan, justru kita senantiasa bermaksiat kepada Allah SWT. Maka Allah selamatkan itu. Yang ini harus kita selalu ingat. Ya, apapun yang Allah takdirkan untuk kita itulah adalah yang terbaik. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengingat yang perlu kita terus camkan dalam diri kita. Kita sebagai hamba Allah yang senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semuanya agar Allah nantinya mencabut kita, Allah memanggil kita dalam keadaan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam keadaan kita sudah melakukan apa yang Allah wajibkan kepada kita, sehingga kita kembali dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, kata yang semoga Allah menjadikan kita sebagaimana firman-Nya, ya kita dipanggil ketika Allah cabut nyawa kita, ketika Allah panggil kita, ya wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, maka masuklah engkau ke dalam rombongan golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surga. Kita semua menginginkan itu semua. Kita ingin meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Siapa yang tidak ingin? Maka kita perlu terus menghibur diri kita. Kita perlu terus untuk mencamkan di dalam hati kita, mempatrikan dalam hati kita bahwasanya ketaatan ini tidak akan mengantarkan kita kecuali kepada kebahagiaan. Sebaliknya, semakin kita jauh, semakin kita gelisah, semakin kita sengsara, ya, di dunia dan di akhir. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala, ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, di malam hari ini dengan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah, tentang beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya, sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang Allah berikan kita kesempatan untuk belajar. Ada poin-poin yang penting yang kemarin kita jelaskan tentang betapa butuhnya kita kepada adab-adab, ya, dan hal-hal yang sangat kita perlukan sebelum kita menuntut ilmu. Ya, di antaranya adalah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah, kemudian semangat, ya, dan hal-hal yang penting lainnya. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan sama-sama belajar, ya, dan melanjutkan pembahasan kita pada kitab yang sangat manfaat, risalah yang sangat luas keberkahannya, yang banyak diterima oleh kaum muslimin, yang ditulis oleh salah seorang ulama yang sangat familiar di zamannya, itu Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau merupakan ulama yang sangat dikenal, ya, dengan keluasan ilmunya, dengan keluasan amalnya, ya, dengan kezuhudannya, dengan kebaikannya kepada para murid-muridnya, dan itu sudah sangat dikenal. Dan bagaimana perjuangan beliau dalam berdakwah, bagaimana perjuangan beliau dalam mengenalkan manusia kepada Allah SWT, kepada Islam, ya, yang ini merupakan buah dari karya beliau rahimahullahu ta'ala, itu Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menamakan kitab ini dengan Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, yang artinya adalah pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, ya, li'amatil ummah. Yang ini beliau tulis sebagai bentuk nusah beliau, sebagai bentuk ketulusan beliau terhadap umat Islam, bahwasanya beliau melihat di zaman beliau, ya, bahwasanya umat membutuhkan mereka yang
atau membutuhkan pedoman, ya, dan membutuhkan arahan-arahan, ya, agar mereka senantiasa berpegang teguh pada agamanya. Karena tidak sedikit, ya, dari dulu hingga sekarang umat Islam, ya, yang Allah berikan kepada ia kenikmatan Islam, namun tidak tahu agamanya, tidak tahu hal-hal yang paling wajib, yang wajib dia ketahui dalam hidupnya sebagai seorang muslim. Maka di sini beliau menulis hal-hal yang terpenting apa saja yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim. Kan boleh jadi kita sudah Allah berikan nikmat Islam, ya. Kita di antara kita ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi terkadang, ya, di antara kita, kecuali orang yang Allah berikan taufik, terkadang tidak tahu bahwasanya ada perkara-perkara yang wajib kita ketahui, sehingga Islam, nasallahu salam wal afiyah, semoga Allah berikan kekuatan dan berikan petunjuk kepada seluruh kaum muslimin. Ya, betapa banyak manusia yang pada hari ini mengaku Islam namun tidak tahu bahwasanya sholat itu wajib. Yang mengaku Islam namun senantiasa meninggalkan sholat, senantiasa tidak mau membaca Al-Quran dan berpaling. Padahal Islam yang Allah berikan kepadanya ada rukun-rukunnya, ada hal-hal yang perlu dipelajarinya, sehingga seorang yang berada di atas Islam ini tidak keluar dari Islam, nasallahu salam wal afiyah, ya, agar seorang bisa tetap berpegang teguh dengan agamanya tatkala dia mempelajari agama. Kalau kita sudah sebutkan betapa pentingnya seorang mempelajari agamanya, ya, dan kenapa sih seorang perlu, ya, mempelajari agama. Dan kita telah sebutkan, ya, di antara tadi kita sebutkan di antara tujuan beliau menulis kitab yang sangat bermanfaat ini. Maka selanjutnya beliau menyebutkan dalam kitab beliau Ad-Darsul Awal, yaitu pelajaran yang pertama. Ya, kata beliau, Ad-Darsul Awal suratul Fatihah wa qisarus suwar. Ya. Di sini beliau menyebutkan pelajaran yang pertama, suratul Fatihah, mempelajari surat Al-Fatihah, wa qisarus suwar, dan surat-surat pendek. Apa kata beliau rahimahullah? Suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar, yaitu di pelajaran pertama ini kita akan mempelajari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, min surat Az-Zalzalah ila surat An-Nas, dari surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas, talqinan, kata beliau, yaitu secara talqin. Apa itu talqin? Talqin itu seorang guru mencontohkan kepada muridnya bagaimana cara membaca yang benar. Itu adalah talqin. Lalu muridnya mengikuti. Kemudian wa tashihan lil qiraah, dan pembenaran dalam bacaan. Ketika misalnya sudah ditalqin, sudah dicontohkan oleh guru, kemudian murid mencontohkan, meniru. Kemudian setelah meniru apa? Sang guru tashihan lil qiraah, membenarkan, ya, mensahihkan bacaan murid. Wa tahfidhan, dan menghafalnya, berusaha untuk dihafal surat-surat pendek ini. Wa syarhan lima yajibu fahmu, dan juga dengan mensyarah apa yang wajib difahami dari surat-surat tersebut. Maka di sini, di pelajaran pertama ini, ya, beliau memberikan pedoman bagi para mereka yang mempelajari kitab ini agar memulai dengan mempelajari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Bagaimana bentuk kita mempelajari Al-Fatihah dan surat-surat pendek ini? Beliau mengatakan pertama talqinan, yaitu dicontohkan dulu. Ya, artinya di sini kita membutuhkan guru untuk kita membenarkan bacaan kita. Yang nantinya guru ini guru ini mencontohkan bacaan yang benar, kemudian apa? Kita meniru guru tersebut. Kemudian apa? Kita menyetorkan bacaan kita kepada guru. Kemudian setelah kita baca dan dibenarkan bacaan kita, lalu kita mulai menghafal apa yang sudah benar bacaan. Lalu setelah itu apa? Kita memahami dan mendengarkan penjelasan apa yang wajib kita pahami dari surat-surat tersebut. Maka ini merupakan sebuah arahan yang sangat-sangat bermanfaat dari beliau rahimahullah ta'ala. Di sini beliau memulai pelajaran-pelajaran dan memulai pembahasan dari kitab beliau dengan beliau katakan mempelajari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Mengapa?
banyak sekali alasan kenapa beliau memulai dengan mempelajari surat Al-Fatihah dan mempelajari surat pendek. Di antara alasannya, secara umum, ya, kita belajar mengikuti cara atau metode para ulama, para salafus saleh, bagaimana para ulama terdahulu mereka belajar. Dan kalau kita membuka kitab-kitab para ulama, kita akan mendapati bahwasanya para ulama, mayoritas mereka memulai menuntut ilmu mereka dengan mempelajari Al-Quran. Banyak kita dengar kisah-kisah bahwasanya ada ulama yang sudah menghafal Al-Quran dari umur 9 tahun, dari umur 10 tahun, dari umur 12 tahun. Yang itu merupakan awal mereka belajar. Selanjutnya baru mereka dibimbing untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ketika mereka sudah paham betul, sudah benar-benar menghafal dan berusaha untuk membaca dengan benar dan menghafal dan berusaha untuk memahami, baru mereka melanjutkan ke ilmu yang selanjutnya. Kenapa dimulai dengan Al-Quran? Yang pertama, karena Al-Quran merupakan sumber, ya, merupakan sumber ilmu. Al-Quran sebagai sumber ilmu syar'i. Ya, tidak ada di dunia ini ilmu syar'i melainkan semuanya bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah. Maka di sini kita mulai dengan Al-Quran karena dia adalah sumbernya. Ketika kita sudah mempelajari sesuatu dari sumbernya, maka sudah kita akan tenang, kita akan selamat karena kita berpegang teguh dengan sumbernya. Ya, sebaliknya kalau kita mempelajari semua ilmu tapi kita nggak mulai dengan Al-Quran, kita nggak tahu, kita nggak hafal, kita nggak berusaha untuk memahami isi Al-Quran, kita akan banyak menemukan kebingungan. Karena apa? Karena ilmu syar'i isinya adalah Al-Quran, qala Allah wa qala Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak tahu Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, maka itu sama saja kita melewati dan melangkahi, ya, ke tangga yang lebih rendah, ya, kita melompati tahapan yang seharusnya kita lewati, ya, karena kita tidak mempelajari Al-Quran. Maka ia adalah sumber, ya, yang di sini yang banyak kata Allah SWT sebutkan, yang kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain, ya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, ya, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan Quran. Apa itu? Al-Quran wa sunnah, ya, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Nah, kita mempelajari dan mengawali dengan Al-Quran karena ia adalah merupakan sumber. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, alasan kenapa kita mulai dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber petunjuk dalam kehidupan kita. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran, ya, di antaranya di awal surat Al-Baqarah. Kata Allah apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Apa kata Allah selanjutnya? Hudal lil muttaqin. Ya, itulah Alkitab, Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu apa kata Allah? Hudan lil muttaqin, ya, sebagai petunjuk bagi orang yang... Bagaimana seorang hidup tanpa adanya petunjuk? Seorang berjalan di sebuah jalan yang di sana gelap, tidak ada penerangan, tanpa ada petunjuk, tanpa ada pedoman. Bagaimana seorang bisa selamat melewati jalan tersebut? Begitulah permisalan kita yang ingin selamat dengan di atas jalan Islam, tapi kita tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Kita akan tersesat. Kita akan ketika kita menjauh, justru kita berpaling dari isi Al-Quran, berpaling dari arahan-arahan Al-Quran, yang ada apa? Kita akan tersesat. Ya, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya, meskipun kita lihat, oh ini sepertinya zahirnya kelihatannya ini mengarah kepada kebaikan. Tapi ketika itu menyelisihi Alkitab, menyelisihi Al-Quran, maka tidak ada kebaikan di sana. Yang ada adalah kesesatan. Ya, apa kata Allah SWT tatkala menceritakan tentang petunjuknya, famanittaba'a hudaya, kata Allah SWT, ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ya, fala yadhillu wala yashqa, maka ia tidak akan tersesat di mana? Di dunia, wala yashqa, dan dia tidak akan mendapatkan kesengsaraan di mana? Di akhirat nanti. Ini keselamatan ketika seorang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ya, kemudian di antara alasan kenapa kita mengawali dengan Al-Quran,
bahwasanya dengan Al-Quran ini kita akan selamat. Ya, kita akan selamat dengan ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Ketika kita mempelajari Al-Quran, memulai dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan keselamatan di mana? Tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhir. Ya, kita akan selamat. Kita tidak akan ditimpa oleh kebingungan, oleh kesengsaraan ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Karenanya sangat miris ketika seorang Muslim mengaku Islam, mengaku dirinya Muslim, tapi tidak mempelajari Al-Quran, tidak mau meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sumber kehidupan kita. Tadi yang pertama adalah sumber ilmu. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber petunjuk kita. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber keselamatan kita. Bagaimana kita tidak berpegang teguh dan mau mempelajari Al-Quran. Padahal di dalamnya segala perbendaharaan ilmu yang Allah turunkan di sana. Ya, di sana terdapat hal-hal yang Allah perintahkan dan hal-hal yang Allah larang. Terdapat kisah-kisah yang Allah jadikan itu sebagai pelajaran untuk semuanya. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang harus kita ketahui, wajib kita ketahui. Ya, maka sungguh aneh dan sangat tidak nyambung ketika seorang Muslim dia mengaku Muslim tapi tidak ada waktu untuk Al-Quran, tidak ada waktu untuk mempelajari Al-Quran, berusaha untuk membacanya, berusaha untuk mentadaburinya. Tapi Al-Quran hanya sebagai pajangan saja misalnya. Ya, maka semoga Allah beri petunjuk pada kita agar kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Kenapa beliau mengkhususkan penyebutan surat Al-Fatihah di sini? Ya, maka jawabannya setidaknya ada 3 alasan kenapa beliau memulai dengan surat Al-Fatihah. Yang pertama, karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat dan bacaan yang senantiasa kita ulang sehari-hari. Kita ulang setiap harinya. Ya, yang ini merupakan rukun sholat. Yang tatkala seorang sholat tapi tidak baca surat Al-Fatihah, ya, maka sholatnya tidak akan sah, tidak diterima oleh Allah SWT. Yang terpenting adalah seorang mempelajari Al-Fatihah. Karena sholat, seorang Muslim diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Dan setiap 5 waktu itu Allah berikan, Allah wajibkan kita untuk membaca dalam sholat itu surat Al-Fatihah. Dan itu merupakan rukun. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah SWT dan diperintahkan oleh Rasulnya SAW, ya, untuk mempelajari atau membaca surat Al-Fatihah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, la sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang, ya. Siapa? Sholat siapa? Sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Ya. Dan di sini mengingatkan kita akan pentingnya kita mempelajari surat Al-Fatihah. Akan pentingnya kita mempelajari cara membacanya. Bagaimana kita membenarkan surat Al-Fatihah, membenarkan bacaan. Bagaimana kita bisa mentadaburinya, ya, berusaha untuk memahami apa yang kita baca dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu ia merupakan rukun. Tanpa adanya surat Al-Fatihah, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini sebagai memiliki kedudukan dan kepentingan yang sangat-sangat besar, ya, dalam sholat kita. Kita membaca minimal 17 kali dalam sehari. Kita sholat 17 rakaat dalam sehari, dan di setiap rakaat itu kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka kita berusaha untuk minimal, kalau kita tidak ada waktu untuk mempelajari dan membenarkan bacaan surat-surat yang lain, paling minimal kita mempelajari surat Al-Fatihah ini. Karena ini adalah yang paling wajib dan yang paling rukun. Kalau kita untuk mempelajari surat Al-Fatihah aja kita tidak ada waktu, tidak mau meluangkan waktu, sehingga kita tidak tahu bacaan surat Al-Fatihah kita benar atau salah. Kita tidak mau berusaha mencari guru yang bisa membenarkan bacaan kita, maka di sini harusnya dipertanyakan, bagaimana nanti keadaan sholat kita? Kita baca Al-Fatihah salah, apalagi salahnya dengan kesalahan yang dapat merubah makna. Boleh jadi, nasallahu alaihi afiyah, sholat kita tidak diterima karena bacaan kita salah. Karena kita tidak mendatangkan rukun dengan sebenarnya, ya, dengan yang semestinya. Ya, ini penting untuk kita ingat dan kita jadikan ini pemacu kita untuk kita berusaha untuk belajar minimal surat Al-Fatihah. Kita berusaha mempelajari, dan banyak sekarang wasilah-wasilah yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan
wasilah untuk kita belajar Al-Quran. Ada YouTube, kemudian ada di media sosial lainnya. Kalau seandainya kita tidak menemukan guru, ya kita tetap wajib untuk mencari guru agar benar-benar bacaan kita dibenarkan. Itu karena rukun sholat yang pertama. Yang kedua, karena di dalam Al-Fatihah ini terdapat banyak sekali keutamaan, bahkan dia dinamakan dengan apa? Ummul Kitab. Apa Ummul Kitab? Induknya Al-Quran. Ya, maka alasan yang kedua kenapa dimulai dengan surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Ya, kalau kata para ulama, seluruh pembahasan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu diringkas, ya, disebutkan poin-poin besarnya di dalam surat Al-Fatihah. Ya, di dalam surat Al-Fatihah dia sebagai induk. Ya, jadi Al-Quran dari surat Al-Fatihah, ya, dari ayat pertamanya sampai ayat ketujuhnya, ya, itu adalah ringkasan dan poin-poin besar dari seluruh pembahasan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kata Allah SWT, walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang, itu Al-Fatihah. Sebagaimana penjelasan tafsir para ulama, wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang agung. Artinya dalam surat Al-Fatihah ini terdapat banyak sekali pelajaran, terdapat banyak sekali hal-hal penting yang perlu kita ketahui. Itu diantara alasan. Kemudian kenapa kita perlu belajar surat Al-Fatihah, mengawali dengan surat Al-Fatihah? Karena dalam surat Al-Fatihah terdapat doa agar kita mendapatkan petunjuk. Doa agar senantiasa kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tidak menghadirkan perasaan dan kita berusaha untuk memahami arti dari Al-Fatihah, boleh jadi kita setiap hari baca. Boleh jadi kita setiap hari berusaha untuk membaca surat Al-Fatihah, kita membaca dalam sholat kita, tapi lewat saja. Ya udah, seperti kita baca yang lainnya. Kita nggak menghadirkan perasaan bahwa kita itu sedang membaca surat Al-Fatihah, kita itu sedang meminta petunjuk sama Allah. Tatkala kita tidak hadirkan dan kita tidak mempelajari, boleh jadi kita baca Al-Fatihah terus gitu aja, nggak ada membekas dalam hati kita. Padahal kita setiap hari membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, apa artinya? Nanti akan kita bahas insya Allah. Wahai Allah, berikanlah petunjuk pada kami kepada jalan yang lurus. Berapa kali kita minta? Ya, 17 kali minimal kita minta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk yang di atas jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak mempelajarinya, kita lalai, boleh jadi itu lewat aja kayak kita baca hal-hal yang lain. Padahal di situ kalau kita hadirkan, ya, boleh jadi karena zikir dan doa itu akan lebih berbekas, akan lebih berpengaruh, akan lebih mendatangkan manfaat kapan? Ketika kita paham dan ketika hati kita hadir tatkala membacanya. Ya, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim dan kita paham arti dari ayat tersebut dan kita berusaha mendalami maknanya, maka kita akan membacanya dengan penuh ketundukan kepada Allah SWT. Kita akan membacanya dengan penuh penghayatan. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, karena tanpa jalan yang lurus ini kita akan tersesat, kita akan tidak akan sampai kepada Allah SWT dan kepada surganya. Ya, dan bentuk-bentuk tadabbur lainnya dalam surat Al-Fatihah. Ini diantara alasan kenapa sih kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Maka kita mulai insyaallah taala dengan kita membaca atau membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Karena kalau kita bahas dari segi tajwidnya surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek yang disebutkan oleh muallif, oleh penulis rahimahullah taala, maka ini membutuhkan waktu yang panjang, ya. Maka ini ada kelas-kelas khusus, ada kajian-kajian khusus yang membahas tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar dari segi tajwidnya. Dan banyak sekarang kita temukan halakoh-halakoh, ya, atau kajian-kajian baik itu secara online atau offline, yang di sana bisa seorang mempelajari bagaimana ia membaca Al-Quran, bagaimana ia membaca dengan tajwid yang benar. Dan ini sudah banyak, alhamdulillah, ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di banyak tempat kita akan temukan banyak tempat-tempat untuk kita belajar. Maka di sini kesempatan kali ini karena kita juga tidak banyak, ya, pertemuan kita, sehingga kita akan hanya baca pada pertemuan kali ini tafsir dari surat Al-Fatihah. Ya, adapun
cara membaca surat Al-Fatihah ya dari segi tajwidnya, dan juga bacaan dari surat-surat yang lainnya yang beliau sebutkan dari surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas dan juga tafsirnya. Ini insya Allah ada, mungkin nanti akan ada kajian khusus ya, mungkin ada dengan asatidzah yang lain, ada ustadz-ustadz yang lain yang membahas khusus di pembahasan tentang tafsir ya surat-surat pendek yang lainnya. Adapun insya Allah kita akan mencukupi dengan membahas tafsir surat Al-Fatihah. Setelah itu kita akan membahas ke pelajaran selanjutnya tentang rukun Islam ya, karena mempertimbangkan waktu ya, mempertimbangkan dengan keterbatasan pertemuan kita, maka kita akan mencukupkan dengan kita bahas tafsir surat Al-Fatihah pada kesempatan kali ini insyaallah. Semoga Allah berikan kita taufik. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kami telah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kemarin di Indonesia sempat membahas tentang daurah tajwid, dan di sana kita alhamdulillah mempraktekkan bagaimana membaca surat Al-Fatihah ya, dan juga telah di-share oleh Baitul Ilmi TV. Mungkin bisa dicek atau bisa dilihat ya seperti apa kita membaca surat Al-Fatihah, bagaimana kita membacanya dengan benar ya, tanpa salah insyaallah ta'ala. Kita bisa kembali melihat video tersebut insyaallah. Barakallahu fikum akhwati fillah ya wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah tadi sudah kita bahas, sangat memiliki kedudukan yang sangat besar dan memiliki banyak keutamaan. Jadi dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan banyak sekali keutamaan dari surat Al-Fatihah. Ya, di antaranya adalah dia adalah obat. Ya, yang dalam sebuah hadis serombongan sahabat Nabi SAW mereka mendatangi sebuah desa, sebuah kampung, lalu kepala kampung tersebut diserang penyakit. Ya. Lalu para sahabat ini berinisiatif untuk membacakan, atau salah seorang sahabat berinisiatif untuk membacakan surat Al-Fatihah. Membacakan surat Al-Fatihah, tapi dengan syarat mereka diberi jamuan karena mereka bertamu di kampung tersebut. Lalu apa? Dibacakanlah surat Al-Fatihah kepada seorang kepala kampung tersebut, lalu sembuh dengan bacaan surat Al-Fatihah. Lalu mereka, para sahabat pun diberikan hadiah dan mereka datang kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? "Wa may yudrika annaha ruqyah." Ya. Dan siapa yang memberitahu kepadamu bahwasanya ia adalah ruqyah? Ya, maka Al-Fatihah adalah obat ketika seorang ditimpa penyakit, baik itu penyakit yang zahir atau penyakit yang di dalam hatinya, maka hendaknya ia senantiasa mengulang-ulang Al-Fatihah. Dan penting kita untuk mempelajari bagaimana arti dan makna dari surat Al-Fatihah, karena dengan menghadirkan itu, tadi sudah kita bahas, dengan menghadirkan makna-maknanya, kita akan lebih penuh, akan membacanya dengan penuh penghayatan, dengan penuh tadabbur, sehingga itu akan berefek dan akan berdampak kepada diri kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini Allah SWT memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana menurut pendapat sebagian ulama, Bismillah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, ya sebagaimana pendapat banyak para ulama. Kemudian kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Maka di sini ba di sini memiliki arti dengan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bisa kita dengar artinya atau maknanya itu diartikan dengan apa? Dengan menyebut nama Allah SWT, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka di sini kita akan bahas ya. Pertama, Bismillah. Jadi potongan kata Bismillah. Ya, dijelaskan oleh para ulama, ba di sini adalah baul isti'anah. Ya, baul isti'anah. Apa artinya? Ba yang digunakan untuk seorang meminta pertolongan kepada Allah SWT. Maksudnya apa? Dengan memohon pertolongan dari Allah SWT. Ya, maka abtadi, yaitu saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita membaca Bismillah dalam segala aktivitas kita, maka Bismillah ini memiliki makna sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Contoh, misalnya kita ingin membaca buku, maka kita baca buku Bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ
arti dari bismillah adalah dengan memohon pertolongan dari Allah saya membaca. Atau ketika kita misalnya jalan keluar rumah, kita baca bismillah. Maka bismillah di situ artinya dengan memohon pertolongan dari Allah saya keluar rumah. Jadi ketika kita menerapkan hal ini dalam setiap segi kehidupan kita, kita memulai dengan basmalah, maka apa yang ada? Yang adalah keberkahan dan Allah senantiasa akan tolong. Nah, seorang ketika makan dia baca bismillah, ya dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan dari Allah, saya makan. Sehingga apa? Kehidupannya akan menjadi berkah karena dimulai dengan bismillah. Dan dalam hal apapun, seorang meminta pertolongan kepada Allah SWT. Karena seorang lemah, ya, dan membutuhkan pertolongan dari Allah SWT. Kemudian Allah, ya apa Allah? Itu merupakan nama yang paling agung. Ya, nama Allah SWT yang paling agung. Itu Allah SWT. Yang berarti apa? Al-Ma'luh wal-Ma'bud. Yaitu yang disembah. Yaitu ilah. Ya, Allah adalah yang diibadahi. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT. Maka di sini merupakan nama yang sangat-sangat agung yang memiliki kandungan-kandungan sifat yang sangat agung, yaitu peribadatan kepada Allah SWT. Ya, tidak ada di atas muka bumi ini yang lebih berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ya, yang sering kita artikan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman ini menunjukkan rahmat. Ya, bosnya Allah itu Maha pemberi rahmat, yang maha yang memiliki rahmat yang sangat luas, ya, yang rahmatnya ini sampai kepada seluruh makhluknya, bahkan kepada orang-orang yang kafir. Maka Ar-Rahman di sini artinya adalah Allah adalah Maha yang memiliki rahmat, yang rahmatnya ini luas, meluas ke seluruh makhluknya, baik itu manusia ataupun hewan atau tumbuhan atau yang lainnya, baik itu jin, malaikat, dan yang lainnya. Rahmat Allah SWT mencakup seluruh makhluk, mencakup seluruh manusia, baik itu yang muslim ataupun yang kafir. Ya, kalau Allah nggak sayang, kalau Allah nggak kasih rahmatnya ini kepada semua makhluk, Allah bisa saja, Allah mampu untuk menjadikan makhluk itu orang yang kafir, Allah langsung matikan, Allah nggak berikan rezeki, Allah nggak berikan dia oksigen, Allah nggak berikan dia air, itu sangat mudah bagi Allah SWT. Tapi apa? Allah punya rahmat yang luas, yang mencakup seluruh makhluk, bahkan orang-orang kafir. Ya, bahkan orang-orang yang kafir Allah berikan rahmatnya. Dengan apa? Dengan ia dibiarkan hidup oleh Allah SWT, masih diberikan air, masih diberikan kehidupan. Ya, padahal mereka kufur pada Allah SWT. Maka ini makna dari Ar-Rahman. Rahmat yang mencakup seluruh makhluk. Kemudian apa kata Allah? Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim Maha penyayang. Yaitu apa Ar-Rahim? Yaitu Allah adalah zat yang memiliki rahmat, yang rahmatnya adalah khusus. Rahmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Apa kata Allah SWT? Ya, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, dan Allah SWT itu rahim, memiliki zat yang maha memiliki rahmat kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmat Allah dengan kata Ar-Rahman kita seluruhnya, kita juga harus siapa? Untuk hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga orang yang bertakwa mereka rahmat lebih dibanding Allah SWT. Ya, yang ini merupakan kita berusaha untuk menghadirkan perasaan ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Allah itu adalah yang sangat luas rahmat, sangat luas rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah SWT. Dan rahmatku mencakup segala sesuatu, kata Allah SWT. Ya, itu adalah kabar dari Allah SWT. Sehingga Allah sangat sayang kepada seluruh makhluk, terutama kepada para hamba-hambanya yang beriman. Ya, kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, dan ini adalah kasih sayang yang khusus yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Ya, adapun orang yang kafir, ya Allah tidak sayang secara khusus pada mereka, tidak. Ya. Nah, kemudian apa kata Allah SWT di selanjutnya? Alhamdulillah bil alamin. Ya,
Alhamdulillah berarti segala puji bagi Allah, segala puji dan seluruh puji yang kita berikan itu untuk Allah, ya. Dan pujian ini hanya diberikan kepada zat yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya, dan kita, dan Allah mengatur kehidupan kita. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita camkan, bahwasanya tidak ada yang lebih berhak untuk dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi kita telah bahas arti dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi al-alamin, yaitu Rabb semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb semesta alam. Apa itu Rabb? Ya, maka Rabb berarti adalah zat, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur. Ya, arti dari Rabb adalah Allah adalah zat yang memberikan rizki. Arti Rabb, Allah adalah zat yang mengatur, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan. Itu arti dari Rabb. Maka kita menghadirkan perasaan bahwasanya Allah itu Rabb al-alamin, Rabb seluruh alam. Ya, bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan mereka. Ya, Allah menciptakan kita. Dan al-alamin, apa kata para ulama? Al-alamin itu segala sesuatu selain Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah al-alamin, Rabb semesta alam, itu yang mengatur, ya, Allah SWT yang katakan memberi rezeki kepada siapa? Al-alam, alam, ya. Maka al-alam di sini segala selain Allah SWT. Ya. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, hendaknya kita menghadirkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang memiliki kekuatan. Allah kita, Allah lah yang menciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita, dan Allah lah ini kita harusnya lebih menghadirkan hati dan kekhusyuan kita. Tidak ada yang lebih berhak dipuji selain Dia yang mengatur semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bentuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, bentuk Allah memelihara kita, Allah mengatur kita, Allah menghidupkan, memberikan kepada kita banyak nikmatnya. Itu ada dua, ada yang umum dan ada yang khusus. Umum yaitu kepada seluruh makhluknya. Allah berikan, Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Dan ada juga yang khusus. Apa yang khusus? Allah berikan kita petunjuk kepada jalan Islam, kepada jalan yang benar, kebenaran. Ini merupakan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan apa? Bentuk Allah mengatur kehidupan kita, yang Allah tidak berikan kepada semuanya. Allah hanya berikan kepada orang-orang hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat yang kedua. Kemudian apa? Ar-Rahmanir Rahim. Tadi sudah kita bahas di ketika kita bahas Bismillah, ya, ketika kita bahas basmalah. Kemudian apa? Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala. Malik, apa arti Malik? Yang memiliki. Ya. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan atau hari kiamat. Kenapa di sini disebutkan khusus Malik Yaumiddin? Bukankah Allah pemilik semuanya? Bukankah Allah pemilik dunia ini juga? Bukankah Allah SWT pemilik alam semesta? Jawabannya iya. Cuma kenapa Allah sebutkan di sini Malik Yaumiddin? Karena pada hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti, tidak ada di sana lagi yang memiliki kerajaan, tidak ada lagi yang di sana orang-orang yang memiliki harta benda, memiliki dunia, tidak ada. Semua hanya Allah SWT, satu-satunya zat yang memiliki pada hari itu. Pada hari ini mungkin kita lihat ada raja-raja yang memiliki kekuasaan, meskipun itu semua dari Allah SWT. Ya, ada orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, tapi pada hari kiamat nanti tidak ada. Semua orang sama di hadapan Allah SWT. Ya, wa kullukum atihim yaumal qiyamati farda. Allah SWT ya, dan dalam keadaan apa? Menjadi
nggak ada lagi pada hari itu raja, tidak ada. Kita dari ketika tidak ada hari kiamat, maka dia akan sudah, ketika misalnya dia sudah mati, sudah selesai, berarti dia tidak mendapatkan haknya, padahal dia sudah dizalimi. Ya, ya. Ketika ada hari pembalasan, maka seorang ketika di dunia yang merasa dizalimi, merasa disakiti, dan dia tidak mampu membalas, maka dia yakin. Ketika dia yakin ada hari pembalasan, oh nanti ada hari pembalasan. Insya Allah Allah yang balas. Insya Allah Allah yang akan memberikan hukumnya kepada dia. Ya, memang saya lemah, ya, tapi biarkanlah Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti memberikan keadilan kepada saya. Adapun seorang yang ketika tidak meyakini hal tersebut, dia akan tidak akan tenang. Kenapa? Karena dia di dunia tidak mampu membalas, di dunia dia merasa disakiti, dizalimi, dan di akhirat sudah selesai. Nah, kalau seperti itu, orang akan berbuat kezaliman, orang akan semena-mena, orang sewenang-wenang. Kalau seorang beriman kepada hari akhir, dia akan ingat, oh ada hari pembalasan. Saya tidak boleh main-main, saya tidak boleh main-main dengan hak orang, maksudnya. Tidak boleh saya menyakiti orang, sembarangan mengambil hak orang. Ya, karena saya yakin ada hari pembalasan. Meskipun Allah nggak menghukum saya di dunia ini, pasti saya akan dihukum di akhirat nanti. Itu akan memunculkan perasaan keimanan terhadap hari akhir. Kemudian apa kata Allah SWT? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan ini adalah inti dan pokok dari surat Al-Fatihah. Ada di ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iyyaka na'budu, wahai Allah, hanya kepadamu iyyaka, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami meminta pertolongan. Dan di sini adalah terdapat pokok dari inti dari kehidupan kita, tujuan dari kita diciptakan. Maksudnya, wahai Allah, hanya kepadamu apa? Kami menyembah, kami beribadah, tidak kepada selainmu. Kepadamu kami meletakkan dahi-dahi kami, kami berdiri di hadapanmu, kami sujud, kami ruku, ya, kami hidup dan kami mati hanya untukmu ya Allah. Ya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya untuk agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepada Mula kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Mula kami memohon pertolongan. Ya, dan di sini bukankah meminta pertolongan kepada Allah adalah bentuk dari ibadah? Tapi di sini Allah khususkan. Kenapa? Karena seorang ketika dia beribadah, tidak mungkin ia bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah SWT. Maka ketika dia membaca Al-Fatihah, ia menghadirkan perasaan, wahai Allah, hanya kepadamu kami menyembah, ya, dan kami mengakui kelemahan kami, wahai Allah. Kami tidak mampu menyembahmu, kami tidak mampu benar-benar memenuhi hakmu, memenuhi perintahmu tanpa pertolongan darimu. Maka kita sertakan wa iyyaka nasta'in. Ya, kami ini lemah, wahai Rabb, maka kami menyembahmu, tapi kami mohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Kuatkanlah kami, berikanlah pertolongan kepada kami. Jangan engkau tinggalkan kami. Ya, jangan engkau tinggalkan kami, ya, tanpa pertolongan darimu. Dan seorang ketika tidak ditolong oleh Allah, maka yang ada adalah ia akan binasa. Ia akan terjatuh ke dalam kesulitan-kesulitan tatkala tidak ditolong oleh Allah SWT. Tatkala seorang mengandalkan dirinya sendiri, ia akan binasa. Ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan kesuksesan. Maka dalam ibadah juga seperti itu. Ya, ketika seorang membaca iyyaka na'budu, ia benar-benar menghadirkan perasaan bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi, sehingga saya nggak boleh berdoa kepada selain Allah, saya tidak boleh sujud kepada selain Allah, saya tidak boleh menggantungkan harap saya kepada selain Allah. Ketika seorang membaca Al-Fatihah, ia membaca iyyaka nasta'in, ia tidak akan menggantungkan hatinya kepada selain Allah, karena ia tahu bahwasanya hanya Allah lah yang dapat diminta pertolongan. Hanya Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita tidak akan menggantungkan hati kita kepada makhluknya yang lemah. Tapi kepada Allah, kita gantungkan seluruh harap kita, kita gantungkan seluruh asa kita hanya kepada Allah. Dari sini makna yang sangat dalam dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sebuah hal yang aneh ketika kita membaca Al-Fatihah, tapi lalu kita berdoa kepada selain Allah. Kita mengharap kepada selain Allah. Kita meminta-minta orang yang sudah mati. Kita meminta
pertolongan kepada orang yang tidak mendengar, mereka yang sudah dikubur, maka ini bentuk sebuah hal yang sungguh aneh dan menakjubkan. Yang seharusnya ketika kita membaca Al-Fatihah dan kita hadirkan perasaan ini, kita hadirkan makna ini, sudah kita hanya kepadamu. Apa arti hanya kepadamu kami menyembah? Artinya kita tidak menyembah selain Allah SWT. Dan ini makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT. Dan ini adalah makna yang sangat dalam. Ya, yang dengan ini kita tidak akan melakukan kesyirikan. Ketika kita menghadirkan makna ini, iyyaka na'budu, wahai Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Kita tidak akan menggantungkan harap kita dan kita tidak akan mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta pertolongan. Dan ini adalah bentuk aplikasi dari perkataan kita la haula wala quwata illa billah. Ya, apa itu la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan ya yang kami miliki kecuali darimu Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa beribadah, tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa sedekah, tidak akan bisa berbakti kepada kedua orang tua, tidak akan bisa menyebarkan ilmu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini arti yang sangat dalam. Harusnya kenapa kita disyariatkan membaca setiap hari, setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah ini minimalnya? Karena ini terdapat makna kehidupan dalam ayat ini. Terdapat makna tujuan kita diciptakan. Ya. Boleh jadi ketika kita tidak menghadirkan makna ini, yaudah kita baca dan lewat begitu saja, tidak berpengaruh pada kehidupan kita. Dan ini yang tidak bukan menjadi tujuan Allah SWT ya, dari disyariatkannya sholat, disyariatkannya kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, karenanya perlu kita terus hadirkan. Itu ayat yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukilah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, as-siratal mustaqim. Ya, dan ini yang sangat agung yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Ya, bahkan setiap waktunya, setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa itu? Wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Kemana? As-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang akan menyelamatkan kita, jalan yang ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang akan mengantarkan kita, menyampaikan kita kepada keridhaan Allah, kepada surganya. Seorang muslim ketika ditanya, Anda untuk apa hidup di dunia ini? Pasti kita akan semua akan menjawab, agar saya bisa beramal dan nantinya saya akan masuk surga. Semua pasti akan masuk surga. Semua pasti akan menginginkan pasti agar ia masuk ke dalam surga. Gak ada yang ketika ditanya, saya mau masuk neraka. Kecuali orang-orang yang bodoh, orang yang tidak berakal. Tapi orang-orang yang muslim yang ia memiliki fitrah yang benar, ia akan menjawab, saya mau masuk surga. Bagaimana masuk surga? Dengan jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Yang tanpa jalan ini seorang akan tersesat. Ya, tanpa jalan ini, ketika seorang memilih jalan yang lain, maka yang ada adalah kesesatan. Walaupun ia mengira bahwasanya ini akan menyampaikannya kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada Allah SWT. Tapi caranya salah, tapi jalan yang ia tempuh bukan jalan yang al-mustaqim, jalan yang lurus yang Allah tunjukkan, maka yang ada adalah kesengsaraan dan kesesatan. Dia tidak akan sampai kepada Allah dan surganya. Ya, maka penting seorang menghadirkan perasaan bahwasanya saya itu tiap hari meminta kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan al-mustaqim, siratal mustaqim. Ya, dan seorang tatkala dia hidup dan ia sama sekali tidak peduli ya dengan as-sirat ini, dia tidak mempelajari bagaimana saya bisa berjalan lurus di atas jalan sirat ini, maka yang ada dia akan tersesat. Mungkin sebagian bertanya, Pak, kan kita sudah diberikan nikmat Islam sama Allah SWT, kok kita masih meminta petunjuk? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya petunjuk di sini yang pertama adalah maknanya petunjuk menuju as-siratal mustaqim. Yang di sini as-siratal mustaqim sebagian ulama menjelaskan bahwasanya as-siratal mustaqim yang dimaksud adalah Islam. Ya, bukan kita sudah Islam, kenapa kita masih meminta agar Allah berikan kita petunjuk? Karena ada yang kedua, yaitu yang pertama al-hidayah ila sirat, yaitu jalan yaitu agar Allah memberikan kita petunjuk menuju Islam ini, menuju siratal mustaqim ini. Yang kedua adalah ketika kita sudah berada di atas sirat, kita masih membutuhkan petunjuk dari Allah SWT. Kita tanpa petunjuk dari Allah, ketika kita sudah berada di atas jalan ini, boleh jadi kita sudah Islam, kita sudah mendapatkan predikat Muslim,
Tapi apa? Kita tidak kuat dalam berpegang teguh pada Islam kita. Dan yang ada apa? Boleh jadi kita, nasallahu alaihi mati dalam keadaan tidak beriman. Nasallahu alaihi. Banyak orang-orang yang tidak, tanpa sadar ia melakukan kekufuran, melakukan hal yang dapat mengeluarkan ia dalam Islam tanpa ia sadari. Kenapa? Karena tidak Allah beri petunjuk. Karena ia tidak meminta dengan benar petunjuk menuju jalan yang lurus. Tapi benar, dia sudah berada di atas jalan yang lurus. Tapi ketika dia sudah berada di atas jalan yang lurus ini, dia perlu petunjuk dari Allah dan perlu memohon pertolongan dari Allah SWT agar Allah menetapkan dia di atas jalan ini. Agar Allah memberikan petunjuk pada dia di atas jalan ini. Ya, dan ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Ya, seorang hamba dalam kehidupan. Kemudian apa? Apa itu Shiratal Mustaqim? Ya, dijelaskan oleh Allah SWT. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, wahai Allah SWT. Ya, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa mereka? Di ayat yang lain Allah sebutkan, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Siapa mereka? Yaitu mereka orang-orang yang jujur, orang yang benar. Ya. Apa? Shiratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Yang pertama apa? An-nabiyyin, para nabi, jalannya para nabi. Ya. Kemudian apa? Was-siddiqin, yaitu orang yang jujur, orang yang benar, yang membenarkan risalah nabi, risalah para nabi. Kemudian apa? Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Ya. Kemudian apa? Was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Ini adalah jalan mereka. Jalan al-mustaqim adalah jalan mereka. Jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu mereka jalannya para nabi, jalannya para orang-orang yang jujur, para sahabat, kemudian orang-orang syuhada, orang-orang yang syahid, kemudian orang-orang yang soleh, semua berada di atas jalan ini. Maka kita meminta kepada Allah SWT agar Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus ini, yaitu jalan yang mereka telah tempuh, jalan yang mereka sudah diberikan oleh Allah kenikmatan, mereka berada di atas jalan ini hingga akhir hayat mereka. Ya, dijelaskan para ulama, siapa mereka? Itu mereka adalah yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, jadi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ini secara ringkas adalah mereka yang pertama berilmu, mengetahui ilmu, ya, mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah murkai, mana yang Allah benci, mana yang Allah tidak sukai. Kemudian apa? Ia mengamalkan ilmunya. Itu adalah sifat dari mereka yang berada di atas jalan yang lurus ini. Jadi mereka yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, orang yang sudah mengetahui ilmu dan beramal, maka berbahagialah. Dia, bahwasanya ya insyaallah taala akan berada di atas jalan yang benar yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Kemudian apa kata Allah SWT? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yaitu bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, yang engkau murkai wahai Allah SWT, yang dimurkai, yang mereka dimurkai oleh Allah SWT. Siapa mereka? Mereka adalah al-Yahud, itu Yahudi. Apa mereka Yahudi itu kriterianya, ciri-cirinya? Mereka adalah yang mengetahui hak, mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui bahwasanya akan ada nabi yang datang, ya, di akhir nanti, yang akan menjadi penutup para nabi. Mereka tahu ilmunya. Mereka tahu bahwasanya Nabi SAW adalah seorang nabi yang Allah utus. Mereka tahu. Tapi apa? Mereka tidak mengamalkannya. Mereka mengingkarinya. Mereka kufur dengan apa yang mereka ketahui. Yang ini membuat mereka menjadi orang-orang yang dimurkai di sisi Allah SWT. Maka kita berlindung pada Allah setiap harinya agar kita tidak berada di atas jalan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang Allah benci mereka, Allah murkai mereka, yang mereka tahu ilmu dan tidak diamalkan. Maka jangan seperti itu. Kita ketika mengetahui ilmu, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, nasallahu alaihi wasallam. Ya, yang mereka tahu banyak hal, tapi mereka tidak amalkan. Mereka tidak kerjakan apa yang mereka ketahui. Kemudian apa? Waladhdallin. Dan juga bukan jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Dijelaskan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang mereka beribadah kepada Allah SWT, mereka beramal, tapi apa? Kebalikan dari orang Yahudi. Mereka beramal tapi tanpa ilmu. Mereka beramal tapi tanpa ilmu. Mereka beribadah, tapi tanpa ada petunjuk dari Allah SWT, tanpa ada perintah dari Allah SWT, tanpa ada ilmunya. Jadi mereka yang penting saya beribadah, yang penting saya berbuat baik, ya. Tapi saya nggak peduli apakah ini Allah suruh apa enggak. Yang penting saya berbuat baik. Kan ini kebaikan. Padahal tidak ada petunjuknya dari Allah SWT, maka ini adalah sifat orang-orang Nasrani. Maka kita tiap harinya berlindung dari jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Siapa mereka? Kalau orang Yahudi yang mengetahui ilmu tapi tidak dikerjakan, orang Nasrani mereka yang beribadah, yang mereka beramal tapi tanpa ilmu.
Maka kita jangan sampai ketika kita sudah membaca Al-Fatihah, lalu kita meniru gayanya orang Yahudi dan Nasrani, meniru cara beribadah mereka, cara mereka mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu, misalnya kita punya ilmu, sudah belajar, sudah mengaji bertahun-tahun, jangan sampai kita Allah sifati seperti orang Yahudi. Kita tahu ilmu, tapi kita tidak kerjakan, tidak kita amalkan. Ilmu itu tidak membekas pada diri kita, jangan sampai. Waladhdallin apa? Dan juga orang yang sesat, sifatnya orang Nasrani. Jangan sampai juga kita sudah baca Al-Fatihah setiap hari, sudah kita minta petunjuk pada Allah dan sudah kita berlindung kepada Allah dari jalan mereka, lalu kita terjatuh kepada kesalahan yang mereka lakukan. Apa? Kita beribadah pada Allah tanpa ada petunjuk dari Allah SWT, tanpa ada petunjuk dari Allah, tanpa ada perintah. Ini tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, tidak ada perintahnya dari Allah. Nggak apa-apa, ini kan baik. Nggak apa-apa, ini kan sebuah kebaikan. Kan saya pengen Allah itu cinta kepada saya. Tapi caranya apa? Dengan apa yang tidak Allah cintai, dengan apa yang tidak Allah perintahkan. Jangan sampai kita seperti itu. Maka Allah di antara hikmah, kenapa Allah mensyariatkan kepada kita membaca Al-Fatihah setiap hari ini, agar makna-makna ini kita hadirkan ketika kita membaca Al-Fatihah. Agar makna-makna ini masuk ke dalam kehidupan kita dan berusaha kita hadirkan, berusaha kita untuk terus mentadaburinya, sehingga kehidupan kita akan senantiasa lurus di atas petunjuk. Ya, karena setiap harinya kita meminta kepada Allah agar Allah tunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Ini yang bisa kami sampaikan di antara tafsir dari surat Al-Fatihah, ya. Dan ini kita katakan tadi di awal, ia merupakan induk, ia merupakan inti, ia merupakan pembahasan-pembahasan yang di dalamnya terdapat poin-poin besar dari keseluruhan Al-Quran. Ya, bagaimana tidak di sana ada penjelasan tentang Allah SWT, tentang bosnya Allah itu yang memiliki, yang mengatur, Allah itu yang memberi rizki, tadi dikata Rabbil Alamin, Allah itu yang mengatur seluruh alam, Allah menciptakan mereka, Allah yang mematikan mereka, Allah yang memberi rizki kepada mereka, Allah yang mengatur kehidupan mereka seluruhnya. Itu di dalamnya terdapat, ini itu ada di surat Al-Fatihah. Kemudian apa? Ada juga di sini adalah terdapat penetapan terhadap uluhiyah Allah SWT, terhadap bosnya hanya Allah lah yang berhak disembah. Ya, hanya Allah lah yang pantas untuk dan berhak untuk disembah, selainnya tidak. Itu ada di surat Al-Fatihah. Di dalam juga terdapat apa? Penyebutan nama-nama Allah SWT yang husna. Ya, di dalamnya terdapat Allah tadi. Kemudian ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu merupakan nama-nama Allah SWT, ya, di dalam surat Al-Fatihah ini. Sehingga ketika kita membaca surat Al-Fatihah, harapannya adalah kita bagaimana menghadirkan, ya, bahwasanya Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang berhak diibadahi dengan benar, dan Allah yang memiliki nama-nama yang benar. Kemudian apa? Kita dalam surat Al-Fatihah meyakini akan benarnya hari kiamat tadi, Maliki Yaumiddin. Kemudian apa? Dalam surat Al-Fatihah kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, selainnya tidak. Bahwasanya kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Sesulit apapun keadaan kita, ya, yang harus kita gantungkan hati kita adalah kepada Allah SWT. Adapun pada makhluk, ya, mereka hanyalah sebab dan mereka tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat menolak mudarat. Semuanya hanya Allah SWT yang dapat mengaturnya. Kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim, di dalamnya terdapat doa dan permintaan dan permohonan yang sangat agung. Yang tatkala seorang hamba menghadirkan perasaan ini, ia akan senantiasa biidznillah akan berada di atas jalan yang lurus. Ya, karena di dalamnya terdapat permohonan pada Allah agar Allah SWT memberikan petunjuk. Ya, ini semoga kita dapat menghadirkan dan berusaha untuk mentadaburi, berusaha untuk menghadirkan hati kita tatkala kita membaca surat Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah ini berefek dan berdampak, ya, kepada kehidupan kita. Al-Fatihah ini berdampak kepada ibadah-ibadah kita. Al-Fatihah ini berdampak kepada kehidupan dunia kita dan agama kita. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau lebih dari waktunya, tapi karena dirasa ini sangat penting dan perlu kita untuk selesaikan, ya, semoga dapat dimaklumi, ya, keterlambatan ini, dan semoga Allah berikan kita taufik. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jazakallahu khairan Ustadz Bukhari Jawas atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat kita amalkan insyaallah. Baik, dengan berakhirnya kajian online pada malam hari ini, Ana
Abu Kaila selaku host pada malam hari ini dan didampingi oleh rekan Ana Abu Fatih sebagai Zoom administrator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyajian kajian online pada malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di 2 pekan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kesehatan untuk kita semua. Anda tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Barakallahu. Wa fiik barakallahu Ustaz.